What's up guys, and welcome back to Bash Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan sekarang guys, gue lagi nggak ada di studio karena ya kondisi lagi kayak gini. Dan gue harap juga kalian juga stay at home aja, work from home, dan tetap jaga social distancing. Gue sendiri ya nggak ke kantor, akhirnya makanya syutingnya di rumah. Dan gue sebisa mungkin bawa peralatannya ke rumah. So today guys, gue hari ini pengen bikin sebuah video review, tapi stylenya agak berbeda. Jadi kemarin gue sempat post di YouTube dan di Instagram tentang pertanyaan buat si HP ini, Realme 6 Pro. Jadi gue tanya ke kalian apa aja yang kalian pengen tanyain di video review. Dan kali ini gue pengen bikin stylenya agak berbeda dibandingin gue bikin review A sampai Z, which is teman-teman lain juga udah banyak kerjain. Hari ini gue pengen langsung menjawab pertanyaan yang kalian penasaran dari si Realme 6 Pro ini. Jadi ada sekitar 10 topik gue udah siapin guys dari pertanyaan kemarin di YouTube dan Instagram. Jadi kalau kalian next pengen ikutan, make sure follow Instagram kita @bashingtech dan juga subscribe, karena gue biasa post di bagian tab community. Jadi kalau kalian klik di tab subscribe itu bakal nongol postnya di sana. Oke, so yes guys, ada sekitar 10 topik dan banyak pertanyaan, mungkin lebih dari 20-30 pertanyaan tentang si smartphone ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, semoga audionya nggak terlalu eko-ekoi gitu ya, karena ini ruangannya ya memang bukan buat studio guys. Gua berusaha sebisa mungkin menambah kain di sana sini biar nggak ekoi audionya. Oke, so pertama guys, Realme 6 Pro. Jadi kalau kalian semua tahu, ini adalah smartphone terbarunya Realme di generasi ke-6-nya setelah kemarin Realme 5. Ini sebenarnya Realme 6 Pro bukan penerus dari Realme 5 Pro, melainkan penerus dari Realme XT. Oke, dia menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan RAM 8GB plus 128GB dengan dedicated slot untuk micro SD card. Layarnya 6,6 inci, IPS Full HD+, rasionya 20:9 dengan 90Hz refresh rate dan punch hole design. Quad kamera, di bagian belakang ada 8MP ultrawide, urutannya 64MP lensa utama, 12MP tele, dan 2MP makro. Dan selfie kameranya 16MP plus 8MP untuk lensa ultrawide. Baterainya 4300 mAh dengan VOC 4.0 30W dan udah menggunakan Realme UI berbasis Android 10. Ada fingerprint di samping dan juga ada headphone jack masih, dan warnanya ada dua, jadi ada lightning blue sama lightning red yang gua pakai sekarang. Oke, so again kayak yang gue mention tadi guys, ada sekitar 10 topik pertanyaan dan gua udah bagi-bagi berdasarkan pertanyaan dan topiknya. Jadi kita mulai aja dari yang pertama, yaitu desain dan build quality. Dari Irlan Rizky, enteng nggak tuh bang HP-nya? Terus nyaman digenggam nggak? Thanks. Nah, jadi untuk beratnya sendiri guys, memang ada sedikit peningkatan. Gue berasa kalau gue pegang sih sebenarnya nggak berat, tapi ketika gue cek di spec sheet-nya ini lumayan, sekitar 202 gram. Jadi di atas 200 gram, tapi memang karena bentuknya dia lebih panjang, weight distribution-nya lebih oke, jadi lebih enak aja di tangan dan nggak berasa berat, itu menurut gue. Oke, masih di desain dan build quality, pertanyaan berikutnya dari Andi Wijanarko, bodi belakang itu plastik atau kaca om? Jadi bodi belakangnya ini menggunakan Gorilla Glass, tapi gue sendiri berasa ya finishingnya masih kurang lebih sama Realme 5 Pro dan Realme XT dan lain-lainnya. Berasa solid aja sih menurut gue, tapi gue nggak tahu ini kaca atau plastik karena gue nggak punya tekstur material. Tapi so far gue pegang sih ya solid-solid aja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari MyOCOC di Instagram Story. Build quality saat dipegang menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali sih guys. Cuma memang gue kurang suka sama frame yang glossy gini. Jadi dia masih ada separasi juga sama case belakangnya, jadi nggak unibody bisa dibilang. Dan karena frame-nya glossy, ini tangan gue sering keringetan dan lumayan licin. Ya itu mungkin gue doang sih ya. Oke, kemudian SDCK PRMN. Kok itu kamera depannya ganggu nggak sih? Nah ini guys, kamera depannya punch hole ada dua. Sebenarnya dua-duanya hidup sih kamera, jadi menurut gue nggak ganggu karena gue lebih mengutamakan fungsi. Tapi ya dari segi desain oke-oke aja sih, nggak ada masalah di gue. Oke, so itu tadi guys untuk pertanyaan di bagian desain topik pertama. Kita lanjut ke topik yang kedua. Gimana experience-nya pakai 90Hz? Puas 100% atau kurang? Gue sendiri sih puas banget guys, terutama mengingat value yang akan dikasih Realme. Kalau kita lihat di harga Indianya sekarang sih memang harganya sekitar di bawah 3,5 juta. Jadi ini HP termurah dengan layar 90Hz. Maksudnya ada Realme 6 juga sih, tapi memang Realme 6 series pokoknya HP termurah dengan layar 90Hz. Jadi menurut gue ini value for money banget. Gue pikir layar 90Hz itu bakal jadi fitur premium yang bakal susah didapat di smartphone mid-range. Ternyata Realme 6 udah kasih fitur itu. Makanya gue bilang mereka menggebrak pasar banget sih dengan fitur ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebaik apa sih layar 90Hz? Kenapa kok nggak sekalian 120Hz? Enak nggak? Emang enak HD Plus dengan 90Hz? Oke, gue lurusin dulu. Ini layarnya Full HD Plus guys, Full HD Plus dengan 90Hz, jadi bukan HD Plus. Kenapa nggak 120Hz? Gue juga nggak tahu kenapa, tapi memang
Kalau gue sendiri sih gue bisa sedikit bedain lah 90 sampai 120 Hz, tapi mainly kepake memang cuma buat kayak scrolling Instagram. Jadi pengalaman kalau kalian suka scrolling itu bakalan lebih maksimal. Lanjut, ngaruh nggak sih layar 90 Hz kalau perbandingan layar dengan Super AMOLED? Nah, untuk layar 90 Hz tadi gue udah cerita, sekarang perbandingan sama layar AMOLED again, mungkin kalian semua yang belum tahu, kalian bisa research AMOLED itu panelnya berbeda sama yang dipakai di sini, IPS. Jadi AMOLED mungkin lebih menang di bagian kontrasnya. Kalau dia warna hitam tuh lampunya mati guys, jadi literally bener-bener kayak layar mati, jadi dia nggak ada warna sama sekali. Sedangkan di IPS dia panelnya tetap hidup warnanya. Tapi ya again, menurut gua sih setelah gua pakai 1 minggu terakhir, gua nggak ada masalah sama sekali sih. Warnanya menurut gua oke-oke aja. Mata gua yang biasa lihat editing untuk warna-warna gimana pun juga nggak ada masalah. Jadi menurut gua layar di IPS ini juga akurat warnanya, so no problem buat gua. Oke, thank you. Pertanyaan lanjut ke pertanyaan di YouTube sekarang. Oke, displaynya harusnya warnanya natural atau oversaturated, dan kemudian dari Bagja Satria, mending layar Super AMOLED 60 Hz atau IPS 90 Hz. Oke, makasih Bang soalnya bikin galau. Oke, gua jawab yang pertama dulu. Displaynya natural atau oversaturated? Natural. Justru yang menurut gua waktu mereka zaman pakai AMOLED itu yang agak sedikit oversaturated dan terlalu kontras. Mending Super AMOLED 60 Hz atau IPS 90 Hz ya? Gua sih lebih pilih 90 Hz ya, karena memang pengalamannya berbeda. Kalau AMOLED mungkin lebih ke apa ya, kayak kalau mata kalian cerewet kali ya lihat warna yang warna yang goncreng. Kalau gue sih lebih prefer ke experience penggunaan, dimana kalau kita pakai 90 Hz itu lebih smooth, lebih enak kayak gitu. Oke, thank you pertanyaannya untuk yang layar 90 Hz nomor 2. Sekarang kita lanjut ke topik kita yang ketiga, yaitu kamera. Oke, pertama dari Muhammad Alwin Rahmanda dari YouTube. Bagian kita tuker-tuker aja ya, Instagram, YouTube. Oke, kualitas kamera dan video tolong dicek, termasuk kualitas video stabilization-nya yang katanya sih setara flagship. Nah, gue udah rekam videonya, ini gue tunjukin sampelnya ke kalian. Ini adalah kualitas kamera depannya guys, ini resolusi Full HD. Dan emang yang kamera ini ada 2 untuk selfie-nya, jadi nanti kita bisa video untuk kamera yang ultra wide dari selfie-nya juga. Tapi yang untuk kamera utama ini menurut gue bagus, skin tone-nya oke, kestabilan juga oke, cuma emang agak crop. Kayak sekarang kita akan langsung aja coba buat ganti ke yang ultra wide. Oke, ini deh guys lensa wide selfie-nya. Jadi kan di dalam punch hole-nya ada 2 kamera tuh, jadi dua-duanya bisa dipakai, which is very good. Tapi untuk yang videonya sendiri ini gue lihat agak sedikit patah-patah. Gue bingung, mungkin karena software-nya masih belum stabil, karena yang gue pakai ini masih dalam belum unit retail. Tapi ya dari segi hasil, oke, menurut gue not bad. Tapi memang skin tone-nya agak sedikit pucat dibandingin sama yang lensa biasa. Terus kestabilannya juga masih tapi dari segi hasil, resolusinya juga Full HD dan juga lumayan tajam. Oke, sekarang kita pindah ke kamera belakang. Oke, sekarang kita ada di kamera belakangnya Realme 6 Pro. Jadi ya seperti kalian bisa lihat, gue masih kerja di rumah guys. Gimana dengan kalian ya? Kalau bisa sih tetap jaga social distancing, tetap stay at home, kalau bisa work at home. Dan ya ini lingkup kerja gue sekarang segini doang sih, cuma ya kita maksimalkan sebaik-baiknya. Oke, habis ini kita coba pindah ke lensa ultra wide. Ini gue pakai resolusinya Full HD. Oke guys, ini dia lensa ultra wide-nya Realme 6 Pro. Nah, kalau ini resolusinya cuma di Full HD aja guys, dan 30 fps, nggak bisa di 60 fps untuk lensa ultra wide-nya. Tapi ya videonya not bad, ini jauh lebih stabil dibandingin sama yang di lensa selfie tadi. Tapi untuk overall video juga warnanya juga kurang lebih udah mirip, bisa dibilang sama, jadi nggak ada perbedaan jauh kayak sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibnu Kafif di YouTube, masih di sektor kamera guys ya. Model lengkap kamera depan. Nah, kamera depan ini banyak banget guys fiturnya. Jadi untuk yang pertama, karena kalian punya 2 lensa, kalian bisa foto wide dan ultra wide. Itu yang pertama. Kemudian ada juga mode night mode untuk selfie. Jadi kalau kalian mau selfie gelap-gelap, kalian bisa pakai yang mode night mode, which is very nice. Jadi selain tadi ada kamera wide dan ultra wide untuk video selfie-nya, kalian punya fitur 120 fps selfie slow-mo. Jadi kalau kata yang brand lain itu slow-fi ya, slow-mo selfie. Nah, kemudian juga selain itu ada untuk video bokeh di kamera selfie-nya. Ya memang masih ada sedikit glitch dan patah-patah menurut gue ya. Mungkin bisa diimprove juga di software update berikutnya. Oke, thank you untuk Ibnu Kafif. Lanjut ke Instagram sekarang. Hasil kamera malam terutama, ini gue coba foto beberapa kamera malam, kalian boleh cek aja. Menurut gue sih hasilnya oke, cuma guys, softwarenya ini mesti sedikit diimprove karena waktu take foto night mode itu lama banget nge-save-nya.
Gue nggak tahu kenapa problemnya di mana. Kayak dulu nggak kayak gitu, tapi sekarang agak sedikit lama gitu. Gue bingung kenapa. Dan juga dia ada tripod mode di mana kalian bisa pakai, kalau kalian taruh di tripod dia bisa jepret foto sampai 30 detik. Oke, ada 2 pertanyaan dari Instagram yang nanyain tentang Instagram Story dari Dimas Aditya dan juga Love Water Happily. Dan gue udah tes tadi untuk tes foto dan video di Instagram Story. Ini dia hasilnya. Oke, testing Instagram Story di kamera depan Realme 6 Pro. Jadi ya tetap nggak bisa pakai yang kamera ultrawide. Kalau kalian mau, kalian bisa rekam di kamera app-nya, terus upload ke Instagram. Terus kita pindah ke kamera belakang. Nah, kalau ini kamera selfie yang ultrawide-nya, terus kita rekam dari aplikasi kameranya Realme 6 Pro dan kita upload ke Instagram Story. Gimana guys kualitasnya? Let me know in the comments below. Thank you. Oke, Instagram Story Realme 6 Pro kita coba. Nah, ini untuk video langsung guys. Kita tes autofocus juga masih oke semua. Oke. Dan terakhir dari Marcelindra Fernando, kualitas kamera dengan hasil videonya dapat nilai berapa menurut abang? Kalau gue bisa kasih nilai sih guys, nilainya 8 dari 10. Ya bisa dibilang hampir 9 lah, karena untuk di kelasnya dia punya setup kamera yang lengkap banget, dari ultrawide, wide, telephoto, kamera selfie-nya juga ada ultrawide-nya, jadi enak banget buat vlogging. Menurut gue ini kamera terbaik bisa dibilang di segmen kelas mid-range. Pertanyaan sekarang kita lanjut ke nomor topik keempat, yaitu performance. Oke, langsung aja kita mulai dari Instagram, dari Zain Hakarim dan juga Ali Muhammad. Nah, Zain Hakarim nanya chipsetnya secepat apa? Nah, untuk Ali Muhammad pertanyaannya performa dari 720G mungkin oke, tapi fitur terbaru dari SoC itu apa sih kok? Oke, gue jawab ya. Yang pertama, lu chipsetnya secepat apa? Gue tes AnTuTu benchmark itu hasilnya 277.000. Dan buat gue penggunaan sehari-hari pun menurut gue ini chipsetnya udah termasuk kelasnya kayak gue berasa pakai flagship guys. Tapi memang ini dari segi daily use aja ya. Daily use kan sebenarnya emang nggak terlalu intensif. Tapi kalau kita pakai untuk intensif kayak gaming, nanti kita bakal bahas juga di gaming, ini masih belum maksimal, terutama karena chipsetnya baru, banyak game yang belum optimize. Oke, kemudian untuk performa dari 720G memang oke, tapi fitur terbarunya apa? Yang gua baca sih fitur terbaru dari 720G adalah energinya lebih hemat sama GPU-nya lebih powerful. Oke, lanjut ke pertanyaan dari YouTube dari Nana29, Bang, SoC yang dipakai apa ya? Terus baterainya boros nggak? Karena layarnya 90Hz, nanti baterai kita bakal bahas. Tapi dari Snapdragon 720G sendiri menurut gua setelah dipakai dengan layar 90Hz, dia bisa keep up untuk daily use guys. Again, kalau kalian nggak terlalu intensif, dia masih oke-oke aja. Cuma beberapa task waktu gua kayak banyak install aplikasi, banyak buka aplikasi, agak ada sedikit stutter lag di layarnya. Gue mesti restart HP-nya buat hidup lagi. Tapi untuk penggunaan sehari-hari biasa, kalau kalian nggak terlalu intens kayak gue, itu bakalan oke-oke aja. Gue beberapa hari pertama aman sih. Sisanya ya gue karena mungkin gue banyak tes jadi agak berat. Itu untuk performance. Thank you semua. Again pertanyaannya. Sekarang masuk ke sektor gaming. Nah ini juga lumayan banyak yang nanyain. Dari Anang Bekasi di YouTube, delay touchscreen-nya kagak bang? Realme 2 Pro saya kena delay touchscreen. Oh, oke, baru tahu gue. Jadi untuk delay touchscreen ini emang banyak banget yang nanyain. Gue agak bingung kenapa. Karena selama gue tes sih, gue nggak pernah ngalamin sih guys. Dari Realme, gue waktu itu mulai dari Realme 3 Pro sih memang. Jadi gue nggak pernah nyobain yang Realme 2. Tapi di sini sendiri guys, dia udah pakai fitur touch sensing 120Hz. Jadi bener-bener sensitif dengan sentuhan tangan kalian. Jadi nggak ada touch delay, nggak ada masalah di sensor kiri kanannya. Pas gue pakai buat PUBG juga sangat-sangat sensitif. Nah kemudian dari K1 Kas. Nah kalau buat main PUBG, giroskopnya delay nggak? Nah jadi untuk main PUBG sendiri, gue sendiri jarang pakai giroskop guys jujur. Tapi setelah gue tes, nggak ada delay juga. Semua juga akurat, fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi memang permasalahannya cuma aja di settingnya aja guys. Jadi di Realme 6 Pro ini settingannya maksimalnya itu di Smooth Ultra. Sedangkan di Realme 6 yang tipe satunya, atau bisa dibilang ya versi non-Pro-nya, itu bisa Smooth Extreme. Makanya gue agak bingung, mungkin Pro-nya di sini lebih ke Pro kamera kali ya, bukan di Pro bagian gaming. Jadi kalau kalian pengen bisa Smooth Extreme, ya pakai di Realme 6 karena prosesor atau chipsetnya udah lebih dulu keluar kali ya. Mungkin ini bakal nyusul segera di Snapdragon 720G. Itu tadi untuk pertanyaan gaming. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you guys. Lanjut ke sektor ke-6 sekarang, yaitu baterai. Nah baterai itu wah luar biasa banyak yang nanyain karena sekarang ya dia udah pakai layar 90Hz dan pengen tahu baterainya berapa. Oke, dari Instagram, Ray1, ada Clean N4C dan dari Arta. Ketahanan baterai ketika menggunakan 90Hz gimana? SOT tahan sampai kapan dan kecepatan ngecasnya?
Oke guys, screen on time yang gue dapat selama gue tes minggu terakhir ini rata-rata 6 sampai 6,5 jam pakai 90 Hz full. Jadi hemat banget, gue bingung makanya ini super duper efisien dan baterainya 4300 mAh for your info. Charging ya guys, nah chargingnya ini pakai 30 watt VOC 4.0 versi terbaru lagi. Kecepatan ngecas dari 5 sampai 50% yang gua tes itu 22 menit, 5 sampai 70% itu 34 menit dan juga 5 sampai 100% itu 58 menit. Jadi apa yang diklaim sama dia kalau dia bisa cas full sampai 100% di bawah 1 jam itu confirm. Oke guys, itu tadi semua. Jadi thank you semua yang nanyain di sektor baterainya. Oke, lanjut ke sektor yang ketujuh yaitu fitur-fitur. Jadi pertanyaannya cukup banyak juga di sini. Pertama dari YouTube dulu @sandy_paprasta. Bahas kualitas high-res audionya bang, kalau bisa compare juga. Nah untuk high-res audio sendiri gue kurang dapat maksudnya apa. Tapi fitur high-res audio yang ada di sini adalah kita dapat Dolby Atmos. Tapi itu kalian mesti pakai headphones atau speaker yang kompatibel dan kontennya juga mesti kompatibel. Kalau kalian putar dari YouTube hidupin Dolby Atmos itu nggak guna guys, karena YouTube nggak support Dolby Atmos. For your info. Lanjut sekarang ke Instagram. Bang, itu power button sekaligus fingerprintnya bisa ditekan atau enggak? Sama satu lagi, fingerprint di sisi itu keguna nggak, dari Muhammad Rizky Pes. Nah, untuk tombol fingerprint yang ada di samping ini guys, kalian bisa tekan, bisa enggak. Jadi dia ada dua mode untuk unlocknya. Kalian bisa tekan kalau kalian mau unlock atau kalian bisa sentuh aja. Dia jadi bisa dipilih. Kemudian menurut gue sendiri sih dari pengalaman penggunaannya, gue agak masih 50-50, gue belum gitu biasa lagi dengan fingerprint di samping. Memang karena gue udah biasa banget sama fingerprint di layar yang lebih convenient. Kalau gue di samping kan gue mesti kayak pegang HP-nya kayak gini nih guys kalau gue mau unlock, atau gue mesti ambil HP-nya dari bawah terus ditekan. Makanya menurut gue agak kurang convenient sih untuk fingerprint di samping. Tapi ya mungkin gue belum biasa aja karena baru 1 minggu gue pakai HP ini. Oke, nggak ada NFC, satu lagi karena banyak banget yang nanyain NFC. Oke, itu tadi nomor 7 di segi fitur. Sekarang lanjut ke nomor 8 di segi Realme UI. Oke, kita mulai dari Instagram. Nah, dari @c_laki-laki biasa sama di _. Yang pertama, pertanyaan adalah experience tentang Realme UI-nya. Terus yang kedua, Realme update software dan Android selalu up to date kah bang? Apa stok kayak Oppo? Oke, experience tentang Realme UI menurut gua ini UI yang lebih polish dibandingin sama ColorOS sebelumnya yang dipakai Realme. Pertama dari segi UI udah lebih lebih enak, lebih friendly dipakainya karena nggak neko-neko, terutama kayak waktu itu gue bilang, gue pernah share di video sebelumnya kalau ColorOS itu dark mode-nya maksain, tapi sekarang di Realme UI itu lebih memang bawaan aplikasi. Jadi kalau aplikasinya nggak ada dark mode, emang sayangnya dia nggak bisa aktif. Jadi matanya mungkin kalau malam agak sakit ya. Tapi rata-rata sekarang aplikasi udah pada rolling untuk update dark mode-nya. Jadi semoga kedepannya semua aplikasi bisa support dark mode. Oke, kemudian untuk update software, dari pengalaman sebelumnya gue nyobain pakai HP Realme, semua update software-nya oke banget, selalu up to date. Gue waktu itu sebulan bisa 2 kali dapat update software, makanya menurut gue ini jaminan yang oke banget. Terus mereka juga salah satu yang pertama bisa pakai Android 10, jadi itu bukti atau bisa dibilang kayak keseriusan mereka di bidang software, nggak kayak misalnya brand yang lain. Oke, lanjut ke YouTube. Ada yang nanya, Muhammad Arif, Realme UI enak nggak dipakai bang? Overall enak, gue bilang, memang butuh waktu pembiasaan aja, tapi dari segi usage dia lebih kayak refresh gitu, anak muda, colorful, dan menurut gue juga setelah gue pakai selama seminggu ini mulai berasa betah gitu guys di Realme UI ini. Oke, thank you pertanyaannya untuk bagian Realme UI. Sekarang kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir, jadi sisa nomor 9 sama nomor 10. Yang nomor 9 adalah, ada yang nggak disuka nggak dari Realme 6 Pro? Gua kurang suka tadi sama fingerprintnya guys yang di bagian samping ini, makanya gue masih agak awkward gitu kalau mesti buka HP-nya. Sama satu lagi, karena layarnya IPS, dia nggak ada always on display, sama tadi nggak ada fingerprint di dalam layar. Makanya ya, tapi layarnya sih menurut gue oke-oke aja. Cuma masalah memang di fingerprint ini yang gue masih kurang nyaman. Oke, sama nomor 10 ini juga penting banget guys, dari Instagram @flagprastiawan. Kenapa harus beli HP ini dibanding yang lain? Jadi, kenapa harus beli Realme 6 Pro dibanding yang lain? Pertama, kamera setupnya ini yang pertama di mid-range, kalian punya kamera yang super lengkap, telefoto, ultra wide, wide sama makro. Di kamera selfie juga ada wide sama ultra wide-nya. Kemudian layarnya 90 Hz. Desainnya bagian belakangnya guys, mantep banget, ada listrik thunder-thundernya terinspirasi dari petir. Baterainya awet banget, chargingnya cepet, dan juga softwarenya juga terupdate terbaru pakai Android 10.
Oke, so guys, itu tadi pertanyaan kita yang terakhir nomor 10. Segitu aja guys seluruh pertanyaannya. Lumayan banyak ternyata. Semoga informasi dan jawaban gua bermanfaat buat kalian kalau kalian penasaran sama Realme 6 Pro. Dan ingat besok-besok kalau kalian pengen ikutan kontribusi pertanyaan, pengen tahu apa lagi, kalian boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah atau di follow Instagram kita dan juga subscribe ke YouTube channel kita. Like kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga subscribe ke Blessing Relative Channel dan cek link dari pre-order Realme 6 Pro. Gua bakal taruh di kolom deskripsi di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe, cuci tangan, jangan lupa juga stay at home dan juga social distancing. Ciao.